Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Kimia Organik. Hari ini kita akan responsi modul 6 dan 7, digabung ya dua modul dengan judul sintesis dan identifikasi asetanilit dan iodoform. Jadi nanti pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis asetanilit beserta dengan cara identifikasinya, kemudian akan disambung dengan sintesis serta identifikasi dari iodoform. Prosedurnya mirip dengan aspirin, jadi ada beberapa reaksi yang terjadi dengan reaksi tertentu, kemudian akan dilakukan rekristalisasi. Selanjutnya, masing-masing senyawa yang terbentuk akan dilakukan proses identifikasi. Nah, kita masuk dulu untuk yang asetanilit. Tujuannya adalah untuk memahami cara sintesis dan identifikasi asetanilit. Prinsipnya adalah dengan mereaksikan anilin yang dilarutkan terlebih dahulu dalam HCl, lalu direaksikan dengan asam asetat anhidrat. Jadi di sini ada 3 bahan yang digunakan, anilin, HCl, dan asam asetat anhidrat. Bahannya selain 3 bahan ini, ada juga natrium asetat serta karbon aktif. Nah, apa itu asetanilit? Asetanilit merupakan senyawa turunan asetil amina aromatis yang digolongkan sebagai amida primer. Nah, kalau kita lihat dari namanya, berarti nanti strukturnya seperti yang di bawah ini terdiri dari gugus asetil, yang ini asetil, kemudian gugus amina, NH, dan ada senyawa aromatis, di sini benzen. Nah, di mana satu atom hidrogen pada anilin digantikan dengan satu gugus asetil. Ini kita lihat struktur dari anilin sebagai bahan dasar utama pembentukan asetanilit. Nah, satu atom H ini akan digantikan dengan gugus asetil menjadi asetanilit. Nah, prosedur kerja untuk sintesisnya, pertama kita siapkan dulu 2 buah labu Erlenmeyer, A dan B. Untuk yang A, isi dengan 250 ml air, ditambah dengan 9 ml HCl pekat, kemudian ditambahkan dengan 10 ml anilin. Ketiga bahan ini dikocok hingga homogen. Jika berwarna larutannya, maka kita tambahkan karbon aktif secukupnya saja. Nah, tapi bila tidak berwarna, maka tidak perlu penambahan karbon aktif. Ini fungsinya untuk membuat larutan menjadi bening, jadi menyerap zat warna. Kemudian hasil campurannya ini dipanaskan kurang lebih 5 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu disaring. Nah, kemudian kita simpan menjadi larutan A, campuran larutan A. Selanjutnya untuk yang labu B, ini berisi 16,5 gram natrium asetat ditambah dengan 50 ml air. Ini dikocok hingga homogen. Selanjutnya filtrat A yang ini, setelah hasil disaring, kemudian ditambahkan dengan 12,8 ml asam asetat glasial. Kemudian ditambahkan dengan larutan B yang isinya adalah natrium asetat dalam air. Dikocok hingga homogen, kemudian didinginkan di dalam es. Ini maksudnya disiapkan dulu wadah yang berisi es batu. Nah, nanti hasil campuran antara filtrat A, asam asetat glasial, dan larutan B dimasukkan di dalam es batu tersebut sampai kondisinya dingin, suhunya dingin. Setelah itu disaring, nah hasil saringannya dikeringkan menjadi C. Nah, ini sama seperti proses aspirin kemarin, ada proses rekristalisasi, jadi supaya mendapatkan kristal yang lebih murni. Di sini hasil saringan yang C, hasil pengeringan, hasil saringan yang telah dikeringkan, yang kita sebut dengan C, ditambah dengan 500 ml air mendidih. Kemudian jika berwarna, maka ditambahkan karbon aktif, jika tidak, maka tidak perlu. Selanjutnya diaduk dan disaring. Nah, filtratnya didinginkan di suhu biasa, suhu kamar. Kemudian disaring kembali. Nah, hasil saringannya di kertas saring itu dikeringkan. Jadi ini penyaringan pertama untuk melepaskan atau menghilangkan pengotor. Nah, filtratnya didinginkan, baru kemudian disaring kembali sehingga didapatkan kristal yang kemudian dikeringkan.
Nah, ini teori rekristalisasi ya. Ini mungkin sudah juga di pertemuannya aspirin. Saya ulangi saja. Kristalisasi merupakan pemisahan bahan padat berbentuk kristal dari suatu larutan atau suatu lelehan. Di samping untuk pemisahan bahan padat dari larutan, kristalisasi juga sering digunakan untuk memurnikan bahan padat yang sudah berbentuk kristal. Proses pemurnian ini disebut dengan kristalisasi ulang atau rekristalisasi. Jika suatu larutan senyawa tersebut dijenuhkan dalam keadaan panas dan kemudian didinginkan, pasti ada air mendidih di sana, kemudian ada proses pendinginan. Senyawa terlarut akan berkurang kelarutannya dan mulai mengendap, membentuk suatu kristal yang murni dan bebas dari pengotor. Salah satu cara untuk membebaskan dari pengotor, selain proses pendidihan dan pendinginan adalah juga proses penyaringan. Kemudian zat ini disebabkan oleh pertumbuhan kristal zat terlarut sehingga zat-zat ini dapat dipisahkan dari pengotornya. Ini dari Austin 1984. Nah, setelah terbentuk kristal asetanilit, selanjutnya adalah untuk identifikasi. Nah, di sini ada 3 prosedur identifikasi yang bisa dilakukan. Pertama adalah uji titik leleh. Jika dipanaskan hingga kristal melebur pada suhu sekitar 114 derajat Celcius. Nah, jika kristal yang kita peroleh tadi melebur di sekitar suhu ini, maka mungkin bisa disimpulkan bahwa kristal kita cukup murni. Jika jauh dari suhu ini, maka berarti belum cukup murni hasil sintesis asetanilit kita. Selanjutnya yang kedua, ini dengan uji warna. Kristal sampel ditambahkan dengan H2SO4 pekat, kemudian ditambahkan dengan K2CrO7. Nanti jika positif akan merubah warna dari ungu menjadi hijau. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dengan uji bau. Kristal sampel ditambah dengan alkohol 96%, ditambah dengan H2SO4 pekat, kemudian dipanaskan, nanti akan tercium bau etil asetat. Nah, 3 cara ini merupakan beberapa prosedur identifikasi untuk senyawa asetanilit. Nanti silahkan dicari reaksi kimianya. Nah, ini untuk laporan, jadi silahkan dijelaskan fungsi masing-masing percobaan, fungsi pemanasan buat apa, pendinginan dengan es, penambahan karbon aktif, kemudian penyaringan juga dijelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing tahapan-tahapan percobaan. Kemudian mekanisme reaksi pembuatan asetanilit, ini juga ada reaksi kimianya, silahkan dicari dan dijelaskan. Lalu yang ketiga, teori sintesis asetanilit. Tadi ya yang dibuat dari bahan baku utamanya apa, kemudian ditambahkan dengan reaksi apa dan larutan apa, silahkan dijelaskan teorinya. Nah, itu untuk asetanilit. Kita lanjutkan untuk yang modul ke-7, yaitu sintesis dan identifikasi iodoform. Prinsipnya sama seperti asetanilit tadi. Tujuannya adalah memahami cara sintesis dan identifikasi senyawa polihalogen, terutama adalah iodoform. Prinsipnya mereaksikan senyawa yang mengandung gugus CCH3 atau yang menghasilkan senyawa yang mengandung gugus ini dengan natrium hipoiodit melalui mekanisme reaksi oksidasi. Bahannya ada larutan Ki, ada aseton, larutan natrium hipoiodit 5%, dan etanol 95%. Ini yang kita akan buat, iodoform adalah suatu padatan atau serbuk berwarna kuning. Iodoform dihasilkan dari pemanasan etanol atau aseton dengan bantuan NaOH dan iodin atau natrium karbonat dengan iodin dalam air. Ini struktur kimia dari iodoform. CH, I-nya ada 3. Prosedurnya, sini masukkan 100 ml air ditambah dengan 6 gram Ki, ditambah dengan 2 ml aseton, dicampur hingga homogen, kemudian ditutup dengan aluminium foil. Selanjutnya ditambah larutan natrium hipoklorit 5%. Nah, campuran ini direndam dalam es sambil diberikan tekanan dengan batang pengaduk. Jadi bagian bawah labunya itu ditekan-tekan dengan batang pengaduk. Ditekan sambil didorong gitu ya.
Ditekan sambil didorong hingga diperoleh nanti ada kristal-kristalnya. Selanjutnya disaring dengan kertas saring, lalu dicuci kristalnya dan dikeringkan. Nah, ini hasil saringannya, kristalnya kita sebut dengan A. Lalu langsung masuk ke proses rekristalisasi. A ditambah dengan 100 ml etanol 95%, ini dimasukkan ke labu alas bundar atau labu alas bulat yang terhubung dengan kondensor. Nanti dicari ya fungsinya kondensor untuk apa. Nah, kemudian dipanaskan sampai mendidih. Lalu ditambahkan dengan etanol melalui kondensornya sampai larut sempurna. Selanjutnya disaring. Nah, larutannya didinginkan di udara, di suhu udara maksudnya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah es batu. Selanjutnya disaring iodoform, kristal iodoformnya lalu dikeringkan di udara. Saya ulangi, jadi hasil penyaringan kristal yang telah dikeringkan ini ditambahkan dengan 100 ml etanol 95%, di labu alas bulat yang terhubung kondensor, dipanaskan sampai mendidih, ditambahkan etanol lewat alat kondensornya, sampai dia larut, lalu disaring, ini untuk menghilangkan pengotornya. Hasil saringannya, si filtrat tadi didinginkan di udara, di suhu biasa, suhu kamar, kemudian didinginkan di es. Selanjutnya disaring kristal iodoformnya lalu dikeringkan. Nah, untuk identifikasi, salah satu contohnya adalah dengan uji titik leleh. Di sini, kristal dipanaskan hingga melebur pada suhu sekitar 110 sampai 120 derajat Celcius. Jadi titik leburnya iodoform, jika memang kristal kita murni, maka dia akan melebur di sekitaran suhu 110 sampai 120. Ini untuk uji titik leleh. Nah, mungkin bisa mahasiswa mencari cara identifikasi lain dari iodoform selain dengan uji titik leleh. Untuk laporan, silakan dicari fungsi dari masing-masing percobaan, kemudian mekanisme reaksi pembuatan iodoform beserta dengan reaksi kimianya, kemudian juga teori sintesis iodoform. Nah, laporan dari kedua modul ini bisa dijadikan satu dan dikumpul bersamaan. Baik, itu saja mungkin responsi untuk modul 6 dan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.